Syubhat tentang pertemuan Al-Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bismillah. Syubhat tentang pertemuan Al-Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di akhir umatku akan keluar Al-Mahdi, Allah memberinya hujan, tanah mengeluarkan tumbuhannya, membagi harta secara merata, binatang ternak melimpah dan umat menjadi besar, dia berkuasa selama 7 atau 8 tahun, As-Sahihah 1529 hal 40. Hadis ini digandengkan dengan hadis, demi yang jiwaku di tangannya, telah dekat masa putra Maryam turun pada kalian sebagai hakim yang adil, memecah salib, membunuh babi, menghapus jizyah, harta melimpah hingga tak ada lagi yang menerima sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan isinya, Bukhari 3192. Sebagian besar ahli ilmu terjatuh dalam kerancuan yang sangat ketika menggabungkan kedua hadis ini dengan berkata bahwa yang memimpin kaum muslimin di masa-masa turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah Imam Mahdi. Padahal tidaklah demikian, Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam masing-masing berada pada dua zaman yang berbeda. Ini didasarkan pada beberapa alasan. Tanda pagar dengan keduanya Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan berkahnya dari segala penjuru. Hujan diturunkan, bumi disuburkan, binatang ternak jadi banyak dan gemuk, harta melimpah. Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, dengan meletakkan satu orang manusia utama di setiap masa tertentu, sesungguhnya cukup menjadi cahaya buat beberapa generasi setelahnya. Kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan nampak ketika meletakkan dua manusia utama atau pemimpin utama pada satu generasi yang sama. Tanda pagar sebelum kedatangan Dajjal, manusia berada dalam paceklik yang sangat selama 3 tahun berturut-turut hingga manusia tidak mendapatkan air dan makanan. Manusia di masa itu hidup hanya dengan takbir, tahmid dan zikir. Di tahun pertama langit menahan sepertiga hujannya dan bumi menahan sepertiga tumbuhannya. Di tahun kedua langit menahan 2/3 hujannya dan bumi menahan 2/3 tumbuhannya. Lalu di tahun ketiga langit menahan seluruh hujannya dan bumi menahan semua tumbuhannya. Di saat itulah keluar Dajjal. Lihat Ahmad 26287, 26298. Bila dikatakan bahwa yang memimpin kaum muslimin saat keluarnya Dajjal dan turunnya Isa alaihi salatu wassalam adalah Imam Mahdi, tentu manusia tidak akan ditimpa paceklik yang dahsyat, sebab ketika Imam Mahdi memimpin manusia diberi hujan, buah-buahan dan binatang ternak melimpah, harta melimpah sebagaimana dalam hadis di atas. Tanda pagar Imam Mahdi datang dari arah timur dengan bendera hitamnya bersama pasukan yang terdiri dari orang-orang timur, berperang di Jazirah Arab, memerangi orang-orang Arab hingga berkuasa atasnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi tidak akan hilang hingga berkuasa atas Arab seorang laki-laki dari ahli baitku yang namanya persis sama dengan namaku, dialah Imam Mahdi. Sedang sebelum kedatangan Dajjal dan turunnya Nabi Isa al-Masih alaihi salatu wassalam, kaum muslimin sibuk berperang melawan kaum salib dalam peperangan terbesar dan terdahsyat sepanjang sejarah. Sementara sebelum peperangan itu terjadi, sempat terjalin perjanjian damai antara Khalifah Al-Mahdi dengan mereka kaum salib selama waktu yang panjang. Lihat Abu Daud 2386. Di lain sisi, peperangan melawan kaum salib ini pimpinannya bukan Imam Mahdi, tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan Bani Ishaq. Lihat Muslim 5199. Di tempat lain menyebut dengan Al-Mawali Minal Arab, mantan budak dari Arab. Lihat Ibnu Majah 4080. Sedang kaum salib sendiri menyebutnya dengan Ashabau Mina, orang Eropa yang ditawan lalu masuk Islam. Lihat Muslim 5157. Berdasar pada ketiga riwayat ini dapat disimpulkan bahwa pemimpin kaum muslimin saat turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah mantan budak yang bernama Jahjah. Lihat Tirmizi 2154 dan Muslim 5183. Semua ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam saat turunnya berada pada zaman yang berbeda dan kedua zaman itu cukup berjauhan.